Bu Enji, kita langsung saja. Tahun ini kan tahun kelinci. Iya. Apa yang bisa kita petik perbedaan tahun kelinci dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, kita ngomongin tahun kemarin mungkin ya. Nah kalau tahun kemarin kan tahunnya macan air. Kalau macan air itu elemennya airnya air besar, air yang seperti lautan atau samudra. Kalau macan itu elemennya adalah elemen kayu besar seperti pohon yang besar. Nah kalau sekarang tahun kelinci air, kelincinya itu mewakili elemen kayu kecil seperti rumput, tanaman, bunga ya yang lebih kecil, lebih halus. Kemudian airnya itu adalah air kecil. Nah air kecil itu bayangkan seperti hujan, kabut, gerimis dan lain sebagainya. Jadi antara tahun yang kemarin yang lebih aktif, yang lebih keras, lebih agresif, maka tahun ini adalah tahun yang lebih lembut, lebih sensitif ya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya dalam perekonomian misalnya gitu ya, tahun macan air kan kita tahunnya sebenarnya mau cepat-cepat pulih. Pengen maju, pengen istilahnya pandemi udah mau berakhir nih gitu ya, gimana caranya supaya saya mau ekspansi atau melakukan hal yang lain. Tahun ini juga sama karena kayu selalu bertumbuh, cuma tidak seagresif tahun macan kemarin. Jadi kalau manusia lebih itu slow gitu. Ya lebih slow, lebih smooth ya, mungkin lebih santai ya dan lebih fleksibel. Kalau kayu yang kemarin adalah kayu yang keras ya, kalau sekarang kayunya adalah kayu yang lembut di tahun ini ya. Jadi kita akan lembut lihat seperti hati aku, Cak. Betul. Sensitif tapi ya. Betul. Nah, terus kan kayu itu kan kalau bayangkan seperti bunga yang indah, terlihat artistik ya kan. Otomatis juga ada rasa romantisnya. Nah, jadi ini adalah tahun yang juga sebenarnya tahun yang romantis. Tahun yang romantis. Mungkin kemarin pandemi kan sulit ketemu jodoh yang ya. jomblo-jomblo kayak saya mungkin bisa akhirnya. Iya. Jadi tahun ini mungkin lebih terinspirasi, pengen lebih aktif untuk nyari jodoh gitu di tahun ini. Karena kan pandemi juga sudah akan mulai terkontrol di tahun ini. Oke, baik. Nah kalau tadi Anda sudah mengatakan segala sesuatunya ini menjadi lebih smooth ya. Bagaimana soal perekonomian? Which is tadi lebih bagus atau lebih buruk tahun ini? Sebenarnya kalau dibandingkan tahun kemarin, tahun ini agak sedikit menurun ya. Jadi kalau kemarin pemulihan, kita menuju tahun pemulihan tapi tetap ada perlambatan. Nah kalau sekarang potensi penurunan tetap akan ada karena yang namanya resesi global itu nyata. Jadi ya dari sudut pandang Feng Shui kita menganalisis energi alam juga ada resesi global, kemudian juga ada potensi inflasi. Di mana kita mungkin menganggapnya adalah tahun kontraksi. Tahun kontraksi. Pengen tumbuh, pengen maju, tapi karena keadaan sekeliling tidak mengizinkan. Jadi akhirnya kita ibaratnya mau terbang tapi sayapnya ditahan. Nah kalau kita bayangin kalau di alam itu, si kayu kecilnya itu seperti rumput, maunya tumbuh dong ya. Tapi dia berada di dalam air kecil, berada dalam kabut. Jadi rumputnya mau tumbuh dalam kabut, padahal kan harusnya butuhnya sinar matahari. Ya kan? Nah sinar mataharinya ini tertutup oleh si kabut gitu. Jadi pengen tumbuh, tetapi ada sedikit kontraksi, tertahan ya. Maka bagi kita sih sebenarnya ya naik dan turun itu adalah hal yang wajar. Ini adalah hal yang istilahnya siklus kehidupan ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya gitu. Jadi meskipun perekonomian itu ada potensi resesi global, kemudian inflasi, kemudian potensi penurunan juga ada gitu ya. Tetapi Indonesia berita baiknya karena fundamentalnya bagus, kemudian kerja keras pemerintah kita gitu meskipun sebenarnya mungkin hoki negara agak kurang, hoki presiden kita juga agak kurang ya, terutama dalam hal kesehatan. Tetapi kerja kerasnya kita tetap bisa membuat fundamental negara kita bagus. Jadi meskipun nanti ada resesi global dan sebagainya, kita bisa tetap optimis. Betul, perlambatan tetap akan ada, tapi efeknya sampai seberapa jauh kita sebenarnya masing-masing masih bisa kendalikan. Kalau bicara tentang pergantian tahun begitu ya, kemudian bisa juga kita prediksi peruntungan masing-masing. Untuk sio-sio apa saja yang, bagaimana peruntungan tahun ini? Untuk sio juga sama ya, jadi adil, ada sio yang bagus, ada sio yang kurang. Yang cuan yang mana yang kemudian Iya betul, jadi pertama kita deg-degan gitu ya jadinya. Pertama kita ngomongin ciong-ciong dulu. Ciong itu adalah ketidakstabilan, jadi bukan sial. Ciong adalah perubahan. Kebetulan tahun ini yang dapat gilirannya adalah pertama sio ayam, kemudian sio naga, kemudian ada juga sio kuda, sio tikus, dan yang terakhir adalah sio kelinci. Kelinci sendiri malah jadi sio? Ya, jadi kalau di tahun itu tahun kelinci, sio kelinci sendiri mengalami ciong dalam tahap yang ringan. Nanti tahun depan ada sionya sio apa gitu kan, nanti sio itu juga terkena ciong. Yang untung? Iya, nah sekarang yang cuan ya, khusus yang duitnya paling oke,
di tahun ini kapasitas keuangannya paling bagus ada Shio Anjing yang pertama, kemudian Shio Kelinci. Kelinci kena ciong tapi cuannya bagus, jadi gado-gado tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah Shio Kambing, kemudian Shio Tikus. Jadi Shio Tikus ini juga sama gado-gado tapi duitnya masih oke. Ya gitu meskipun dalam pekerjaan mungkin akan banyak istilahnya tantangan yang perlu kita lewati gitu, tapi cuannya masih ada. Nah, betul. Dan yang terakhir adalah Shio Kerbau. Nah, kalau untuk Shio Ular secara umum netral. Ya, jadi dibilang tidak terlalu bagus tapi juga tidak jelek. Untungnya nggak ciong lah, istilahnya seperti itu. Jadi keep going on, tetap lakukan yang terbaik di tahun ini. Seperti itu. Terakhir. Baik. Apa yang harus diwaspadai? Ya, karena tentu kita nggak bisa lepas dari tantangan-tantangan dong. Iya, betul. Apa yang perlu diwaspadai sebenarnya karena kita seperti rumput yang berada dalam kabut ya. Otomatis kita perlu mengetahui batas kemampuan kita. Jadi tahun ini kita perlu tahu know your limit. Pada saat kita mau mengejar sesuatu, misal kita mau berbisnis atau berinvestasi, kita harus tahu kemampuan kita seperti apa. Batas kita seperti apa. Jadi kita harus bisa know your limit lah. Yang pesan-pesan di tahun ini adalah seperti itu. Kemudian pertumbuhan atau kemajuan bisa kita capai namun bertahap. Jadi jangan terlalu agresif karena kita masih harus lebih bagus tahun ini lebih teliti. Baik. Dan lebih istilahnya kalau bisnis itu cash flow-nya dijaga, kemudian mau ekspansi kita lihat dulu mampu atau enggak dan ada dana cadangan. Lebih teliti dan lebih waspada tetapi begitu ya. Harus Terima kasih waspada, ya. sekali CNG. Ini sangat mencerahkan tentunya bagi Anda yang kemudian punya sio-sio tadi tertentu bisa langsung harus mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan ya untuk mengantisipasi segala macam. Semua bisa sukses. Yang penting kita tahu apa yang perlu diantisipasi supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan untuk bergabung kehadiran bersama kami di Anda. Berita Sama-sama. Satu Spesial Imlek kali ini. Semoga semakin sukses makmur. Amin.